Oke, sekarang kita akan coba bahas peluang kalian lolos di SNBP Universitas Negeri Yogyakarta alias UNY tahun 2025. List dari program studi daya tampung tahun ini serta jumlah peminat tahun lalu ini sudah ada ya buat pembanding. Lalu ada tingkat keketatan alias peluang kalian lolosnya juga sudah kita hitung biar kalian tahu nih prodi mana yang mau dijadikan pilihan pertama atau pilihan kedua. Ada beberapa prodi yang kita tandain warna hijau ini ya. Ini artinya peluang lolosnya lumayan gede, dijadikan pilihan kedua juga masih oke. Buat teman-teman yang prestasinya tanggung atau peringkat eligible-nya menengah ke bawah, ini juga masih oke buat kalian daftar ya. Kita mulai dari prodi pendidikan yang berbau sains ya. Ada pendidikan matematika, fisika, kimia, sama biologi. Daya tampungnya nggak terlalu gede, ada di 20 sama 16, dan jumlah peminatnya di sini mungkin yang lumayan di matematika ya. Fisika ini kecil ya, peminatnya ada di 73. Jadi ini kelihatan dari tingkat keketatannya. Yang paling ketat di sini matematika 5% sama 7%. Ini agak riskan buat dijadikan pilihan kedua ya. Terus yang aman di sini ada di fisika sama kimia, dijadikan opsi pilihan kedua juga oke. Mau gede peluang lolosnya, ini langsung aja jadikan pilihan pertama. Lalu kita lanjut ke pendidikan teknik, ada teknik elektronika, otomotif, teknik mesin, elektro, sama teknik sipil. Nah, di sini ada 3 yang warna hijau ya, ada elektronika 32%, terus ada elektro 13%, sama bentuk atau elektro di sini 25% ya. Sementara teknik sipilnya ada di 18%. Ini peluang masuknya lumayan gede ya. Jadi ini kalau misalkan yang pengen masuk ke teknik-teknik ini bisa kalian coba. Terus dijadikan pilihan kedua juga masih lumayan oke, kecuali di sini otomotif ini sebenarnya ini juga masih oke, cuma memang daya tampungnya kecil banget ya di 16. Terus lanjut ke FMIPA, di sini matematika, ada fisika, ada kimia. Untuk keketatannya 10%, 13%, ini sama ya dengan pendidikannya. Fisika tuh nggak terlalu ketat. Yang senang fisika nih bagus buat kalian ya. Daftar di sini nih peluangnya lumayan gede ya, 33%. Jadikan opsi pilihan kedua juga masih oke. Atau kalau misalnya mau langsung tembus ya jadikan opsi pilihan pertama ya. Lanjut di sini ada biologi. Biologi ini ya FMIPA juga nggak terlalu ketat di 9%. Ini bisa kalian coba daftar. Ada teknik mekatronika ada di 38%. Ini mungkin jarang yang tahu gitu ya, karena ya biasanya untuk mekatronika cuma ada di beberapa kampus ya. Terus lanjut ke Infor. Nah, ini yang berbau-bau IT ini selalu ketat di mana-mana ya, di 3,8%. Kalau dilihat pendaftarnya enggak tinggi-tinggi banget ya, 368, cuma kuotanya cuma 14 loh. Ini kecil banget ya. Terus ada IPA di sini, pendidikan IPA di 12%, oke, lumayan aman. Ada 3 di sini yang tambahan yang warna hijau, ada ilmu keolahragaan, kepelatihan, sama penjas. Nah, untuk keketatannya di 19%, 15%, sama 23%. Ini lumayan gede peluang masuknya bagi yang senang dunia keolahragaan. Ini bisa kalian coba. Jadikan opsi pilihan pertama buat peluang lolos yang gede, dijadikan opsi pilihan kedua juga masih aman ya. Terus ada statistika di sini, statistika di 8%. Ini nggak aman gara-gara kuotanya dikit ya. Peminatnya sebenarnya nggak banyak-banyak. Di sini ada di 191 ya. Masuk ke teknik ada elektro sama informasi sama manufaktur. Di sini elektronya di 5%. Terus untuk informasinya 3% ya. IT itu selalu ya, di jurusan di kampus manapun ini selalu ketat. Ada di 606 pendaftar tahun lalu untuk yang TI ya, informasi. Terus untuk yang teknik manufaktur ini agak lumayan aman, dijadikan pilihan kedua. 125 pendaftar tahun lalu, cuma kuotanya emang pada dikit-dikit kuotanya di UNY untuk SNBP ya. Terus kita lanjut ada teksip di sini di 4%. Ini ketat ya, pastikan jadi pilihan pertama. Terus ada manajemen pendidikan, BK, teknologi pendidikan, sama pendidikan luar biasa. Keketatannya standar ya, nggak ketat-ketat banget, cuma ya nggak longgar juga di sini ya. Ini juga nggak terlalu aman buat dijadikan pilihan kedua. Mungkin teknologi pendidikan sama pendidikan luar biasa ini masih lumayan lah.
Terus kita lanjut nih, ada dua yang warna hijau di sini, pendidikan luar sekolah sama kriya ya. Di sini ada di 16 sama 35%. Ini 35% ini gede banget peluang masuknya ya. Bisa kalian coba dijadikan opsi pilihan kedua, atau bagi yang sekolahnya non favorit, prestasinya tanggung, ini juga masih aman dicoba ya. Ada PKN di sini, PKN di 7% lumayan ketat ya. Ada sejarah, geografi, ini juga nggak begitu ketat dijadikan pilihan pertama ya. Pilihan kedua ya aman nggak aman ya. Tapi ya kalau misalkan senang sini, jadikan pilihan pertama aja. Terus ini yang lumayan mengejutkan nih, ketat ya, mungkin gara-gara ini ya, gara-gara kuotanya emang dikit, yaitu pendidikan teknik busana sama teknik boga ada di 2,8% sama di 2,63%. Ini ketat banget ya. Ini 571 pendaftar, 608 pendaftar tahun lalu, kuotanya ini pelit di kuota ada di 16%. Terus di sini, nah ini ada sekarang yang warna merah tandanya. Ini artinya kalau misalkan kita tandain warna merah, ini prodinya ketat banget ya, pastikan ada di pilihan pertama. Peluang lolosnya di sini lumayan kecil. Jadi pastikan prestasi kalian buat daftar di prodi ini lumayan bagus ya. Ditopang sama sertif sama mata pelajaran pendukung yang lumayan bagus. Oke, di sini ada pendidikan akuntansi yang lumayan oke buat dijadikan pilihan kedua, ada di 17%, yang ekonominya 11%, ini ya tanggung ya. Ini bisa dijadikan pilihan pertama, pilihan kedua juga lumayan oke lah. Lalu lanjut ke prodi nih, senengannya anak-anak IPS biasanya ya, manajemen sama akuntansi. Nah, untuk peminatnya di sini ada di 2000 manajemen, sementara akuntansi itu 1000 lebih ya. Makanya ketatannya ada di 2%-an ya, karena kuotanya juga nggak gede-gede banget. Jadi kalau misalkan ngelihat dari jurusan yang sampai ribuan, itu paling gampang kayak gini motivasinya. Jadi daya tampungnya kan ada 48, terus peminatnya tahun lalu ada di 2100 sekian, yang artinya prestasi kalian harus lebih baik daripada 2000-an peserta lainnya buat tembusnya. Jadi ini ketat banget, pastikan ada di pilihan pertama, prestasi kalian harus benar-benar bagus ya buat daftar di prodi-prodi ini. Terus ada pendidikan sosiologi IPS ya, di sini nggak terlalu ketat ya, 7%, 14%, masih aman ya dijadikan pilihan pertama. Pilihan kedua mungkin IPS ini masih oke lah ya. Terus ada administrasi publik, ini sebenarnya ketat ya, administrasi kayak publik, bisnis gitu, itu lumayan ketat. Di 3,94%, pendaftar tahun lalu ada di hampir 800 ya. Untuk daya tampungnya cuma di angka 30. Ini juga sama, pastikan ada di pilihan pertama ya. Kebijakan pendidikan hijau ya, berarti aman dijadikan pilihan kedua. Ada PGSD, ini jurusan sejuta umat ya, yang senang ngajar gitu ya. Di sini rata-rata pada kesini ada 1400 pendaftar tahun lalu, ini gede banget ya. Terus ada di angka 3%, ini pastikan nih juga ada di pilihan pertama ya, jangan jadikan pilihan kedua. Untuk pautnya sendiri nggak terlalu ya, di 7%-an. Terus di sini kita lanjut ke pendidikan bahasa ya. Jadi ada bahasa Inggris, Jerman, Prancis. Untuk Inggrisnya lumayan di 8%, jadikan opsi pilihan pertama ya. Nah, ini bahasa-bahasa Eropa 24% sama 58%. Nggak terlalu populer di sini ya, jadi nggak terlalu ketat. Terus untuk yang peminatnya juga 66 dan 34 ya. Jadi kalau misalkan yang pengen suatu saat nanti gitu ya, pengen ke negara-negara ini kalian bisa masuk ke sini, peluang lolosnya agak lumayan gede ya. Terus ada sastra di sini, sastra Indo, Inggris. Ini Indo agak lumayan ya, dijadikan opsi pilihan kedua, masih oke. Inggris nih yang agak ketat ya, di 6%-an, 391 pendaftar tahun lalu. Untuk seni tari sama seni musik ada di 13 sama 23%, ini juga lumayan aman dijadikan pilihan kedua ya. Bahasa di sini sastra ya, sastra Indo sama Jawa.
Untuk Jawanya aman dijadikan pilihan kedua, tapi yang Indonya agak tricky ya, jadikan pilihan pertama aja. Terus ada lanjutan yang merah di sini, Ilkom sama Psikologi. Ilkom 2%, Psikologi 3%. Di atas 1000 semua pendaftarnya. Jadi ini ketat banget. Pastikan ini ada di pilihan pertama. Ini biasanya kalian sering salah paham pilihan pertama sama kedua ya. Kalau misalkan kalian senangnya di IPS, satunya misalkan manajemen, satunya Ilkom, itu salah milihnya ya. Ini rata-rata jurusan yang warna merah ini sudah nggak ngelirik pilihan kedua ya. Jadi sebagus apapun nilai kalian, kalau sudah nggak dilirik alias kuotanya penuh di pilihan pertama, ya percuma, nggak mungkin masuk ya. Jadi pastikan nih prodi-prodi ini nih ada di pilihan pertama. Terus ada arsitek, industri, sama pariwisata. Ini lumayan ketat semua ya, di 6%, 5%, sama 3%. Peminat tahun lalu ini yang lumayan nih pariwisata ya, ada di 700 pendaftarnya. Kuotanya cuma di angka 24. Lalu ada prodi baru yang baru masuk ke SNBP. Di sini nih juga tricky ya. Prodi baru itu kadang rame, kadang sepi, ada hukum. Nah, kalau kedokteran nih sudah jelas ya, di mana-mana yang tahun lalu ya, yang tahun lalu kayak di UNESA, ITS, IPB, gitu-gitu itu rame semua meskipun baru buka ya. Nah, kali ini giliran UNY yang membuka prodi ini. Kemungkinan besar ya tetap bakalan rame ya, karena biasanya dijadikan alternatif bagi teman-teman yang agak minder di kampus-kampus yang sudah lama ada ya. Ini biasanya larinya ke sini. Jadi pastikan prestasi kalian bagus, jadikan pilihan pertama ini, apalagi kuotanya cuma 10 ya. Jadi ini agak tricky. Terus ada DKV ini juga lumayan bagus ya, cuma kuotanya ini kecil banget emang kalau misalkan baru buka ya. Terus ada nih bawah-bawah ini sudah masuk ke vokasi ya, mungkin yang aman di elektronika 19%. Lainnya tata busana nih agak lumayan ya. Ini peminatnya vokasi juga lumayan tinggi ya. Akuntansi di sini ada di 235. Ini agak tricky juga ya di sini. Jadikan pilihan kedua, aman enggak aman. Terus ada di list terakhir manajemen pemasaran, ada teknik juga, mesin sama sipil. Ini di 4% nih semuanya ya. Ini kecuali nanti ada 2 yang lumayan hijau di sini, melenggang ya. Ada di pengelolaan usaha rekreasi ada di 50%, ini 50-50 ya. Jadi yang satunya ini ada di 2%. Jadi kan pilihan kedua ini masih aman ya, masih oke. Buat prestasinya tanggung juga masih oke. Yang lainnya ini agak lumayan ketat ya, 3% tata boga, mesin otomotif di 6%. Jadi untuk vokasi ini juga hati-hati, di UNY agak lumayan juga.